serem banget karena kan gue harus nyamperin yang ada di pinggir jalan yang beneran jarang banget orang yang mau ngobrol sama dia. Mereka punya story, satu orang punya story masing-masing deh. Ya itu mah hati nurani orang lah, maksudnya apalagi ada hubungannya dengan ibadah, jangan sampai ada keiseng-isengan terus lucu-lucuan yang nggak lucu gitu. Menurut gue sih ya nggak lucu. Terus kalau misal di sini ada yang nganggap itu lucu, ya hati nuraninya nggak ada menurut gue sih. Jadi kan udah ada contoh juga sebelumnya di lagi Ramadan ngasih bantuan buat Lebaran, terus isinya sampah itu juga udah ada ditindak. Kok udah ada contoh, harusnya jadi efek jerahnya tidak hanya untuk satu pihak tapi semua pihak, tapi masih ada yang melakukan. Kayaknya sih kok gitu ya gitu. Ada di konten YouTube gue berinteraksi secara langsung dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu diawali dengan, awalnya tuh gue pas lagi pandemi awal, lagi corona gitu, terus ada temen gue yang ngajakin untuk peduli dengan teman-teman kita yang ODGJ, yaitu gue dibawa ke yayasan di Tambun, Bekasi untuk nyemprot disinfektan ke yayasannya tersebut. Ada kurang lebih 400 ODGJ atau orang gila, tapi lebih sopannya sebutnya ODGJ situ. Nah pas gue tayangin, banyak yang ngomong, ayo dong Mas Irfan, collab sama Rian TV. Rian siapa sih? Terus gue cari tahu, ternyata Rian orang Bandung yang Majalengka yang kontennya itu tentang ODGJ. Ini udah gue janjian, ini gue terjun langsung, gue pergi ke Tasik, ada Yayasan Mentari Hati di sana. Jadi gue perjalanan ke Tasik nyari ODGJ di pinggir jalan. Gue masukin ke mobil gue yang ini, gue duduk di belakang gue, ODGJ sama si Rian. Ya udah, dalam kondisi itu masih deg-degan banget. Terus pas nyampe ke yayasan, ada kurang lebih 180 ODGJ di sana. Terus gue langsung gantiin bajunya dia, mandiin, potong rambutnya dan lain-lain. Itu pengalaman yang luar biasa, dan akhirnya nagih, gue bolak-balik sana udah beberapa kali ke Tasik untuk ketemu dan teman-teman ODGJ. Bahkan udah jadi sahabat gue, ada Pokna yang jadi ODGJ gara-gara narkoba, ada Ponski, seniman lukis tapi yang berasal dari Garut, namanya Popon menurut gue, semuanya dipanggil Ponski. Banyak banget, Bu Baby itu jadi sahabat gue, dan gue kalau kesana tuh jadi ketemu, terus mereka suka minta oleh-oleh gue. Kayak Pona itu pintar banget, gue beliin buku dan lain-lain. Terus Ponski alat tulis dan juga alat lukis. Senang banget. Dan jadi apa ya, goal kedepannya sih gue pengennya tuh bisa mengembalikan mereka ke keluarganya, karena banyak sekali di antara mereka tuh yang dibuang oleh keluarganya, ada yang juga hilang, ada yang sudah 15 tahun gak ketemu keluarganya. Terus menurut cerita Pak Dadang yang pemilik yayasan tersebut, ada yang 12 tahun hilang, terus udah gitu dikembalikan, udah dianggap meninggal, udah tahlilan lah istilahnya. Terus mereka wah seneng banget. Jadi ya itu, gue jadi punya PR karena gue udah ngambil kurang lebih 6 ODGJ dari jalanan. Ada Pak Soun, ada Manda, ada Pak Suhendar, aduh banyak deh, ada Brian yang si penyanyi itu. Jadi akhirnya gue nganggapnya mereka tuh kayak punya pikiran yang ngejelimet gitu, kusut. Nah tapi dengan pijitan, elusan, diperhatikan, nggak dikasarin, ini mereka relax. Lama-lama jadi ketika kita kasih makan sambil ngobrol pijitin, mereka ngomong sendiri, iya namaku ini, tinggal di mana. Nah itu yang benar. Tapi karena kok besoknya ditanya lagi bisa beda lagi. Jadi mereka dibikin relax, udah ketemu identitasnya. Gue sih bercita-cita bisa mengembalikan ke keluarga yang mengetahui, dan alhamdulillah efeknya juga ketika gue masukin ke Instagram dan di YouTube gue tuh banyak informasi. Oh itu si ini, itu tadi kayak si Brian itu yang baru ketemu gue kemarin, ternyata dia orang Brebes. Sekarang udah video callan sama ibunya juga. Jadi gue tinggal nyari waktu yang pas untuk mengantarkan si Brian ini ketemu dan keluarganya, dan itu kebahagiaan tersendiri. Jadi sedih ketemu mereka, bahagia, ngangenin, ini luar biasa sekali. Titik muasal kenapanya itu harus dicari tahu, karena jangan sampai dia ke situ lagi. Karena ada yang sampai datang itu dalam kondisi telanjang bulat, terus guling-guling, terus nyemplungin kepalanya ke got gitu. Ternyata ketika sudah relax, sudah santai, ternyata dia bisa baca Al-Quran yang bagus sekali. Banyak sekali, jadi kisah-kisah di antara mereka tuh
luar biasa. Ada yang karena cinta, karena ekonomi yang paling banyak, karena ekonomi itu banyak sekali. Jadi gue yang jadi introspeksi diri, aduh jangan sampai kita stres dengan sesuatu yang nggak penting lah, atau sesuatu yang sulit itu bisa kita permudah, apalagi yang mudah jangan dipersulitkan gitu. Jadi akan jadi membuat orang stres dan jadi seperti teman-teman kita yang ODGJ. Dan ternyata mereka tuh ya itu di jalanan itu kan baik dikasari, semakin dikasari dilemparin, dan itu mereka jadi semakin stres, semakin terpuruk, jadi semakin ngejelimet gitu. Awalnya gue serem banget karena kan gue harus nyamperin yang ada di pinggir jalan yang beneran jarang banget orang yang mau ngobrol sama dia. Terus gue tawarin makan, yuk makan, ngasih makan dulu, terus ajak ke mobil, dibawa ke sana. Dan komunikasinya tuh ya seperti manusia, mereka juga manusia gitu ya, dikomunikasikan saja. Walaupun kadang-kadang mereka tuh ada yang marah, ada yang maki-maki kita, ada yang pemalu, ada yang nggak mau buka mulut sama sekali, diem gitu, cuma melotot gitu. Yang jelas mereka punya story, satu orang punya story masing-masing, dan itu luar biasa. Ketika kita nyuapin mereka tuh yang kayak seumur hidup tuh nggak pernah merhatiin mereka seperti itu gitu. Mereka yang mukanya yang kok gue diginiin ya gitu. Kasihan banget. Jadi memanusiakan manusia, istilahnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya juga tidak berhenti di satu yayasan saja, kita akan mencari yayasan-yayasan ODGJ lainnya. Tapi di yayasan ini gue lagi menggalang donasi untuk memperluas daerahnya supaya mereka tuh banyak bisa berkarya. Kemarin gue datang sana bawa gitar, ternyata yang bisa main gitar tuh banyak, terus mereka nyanyi, terus mereka tuh yang seneng banget, itu ekspresi mereka itu yang seneng itu, aduh itu ya gila banget. Jadi orang-orang yang beneran kita bikin nggak mau lihat sama sekali, terus kita kasih perhatian, mereka tuh senengnya luar biasa. Walaupun awal-awal gue tuh gila ketemu sama mereka, walaupun pakai, jadi kadang-kadang pakai mobil ini, kadang-kadang gue pakai mobil bak terbuka gitu, gue nyari-nyari udah satu dampingan, udah di bak terbuka tuh kan udara udah bebas, tuh bau banget sampai gue tuh muntah di tempat, tapi ya udah nyampe itu dibotakin, dimandiin. Ngemandiinnya itu harus pakai sabun colek. Kalau sabun mandi biasa nggak akan keangkat dakinya, sabun colek disikatnya pakai sikat. Kalau nggak gitu bukannya sadis, tapi memang harus seperti itu. Udah gitu bersih. Terus mereka tuh yang seneng banget. Ada yang ini kenapa bau, karena mereka tuh ya nggak mandi, nggak bisa buang kotoran dan lain-lain. Kasian banget mereka makannya juga di tong sampah gitu. Jadi ketika mereka tuh digantiin baju gitu, mereka tuh yang kayak menemukan dunia baru gitu, diam gitu. Modal nekat. Tapi setelah itu jadi gue banyak teman, jadi ada banyak teman-teman yang dokter jiwa ngobrolin gue, terus ada perawat juga. Terus kata mereka, para perawat rumah sakit jiwa itu kata mereka, iya kak, kita juga gitu, awal-awal kita muntah juga kok. Jadi gue ke editor gue sampai ngomong gini, gue muntah jangan diedit ya, masukin aja biar penonton tahu bahwa apa yang gue rasakan, apa yang gue cium, apa yang membuat gue mual tuh apa. Jadi gue jelasin, dan bahwa banyak perawat katanya ngomong, emang gitu kak, lama-lama biasa kok. Terus gue nanya ke dokter, gimana nih gue apakah harus pakai sarung tangan dan lain-lain. Nggak wajib sih, tapi untuk menjaga diri, karena kan kita nggak tahu penyakit mereka tuh apa. Karena mereka tuh sampai melepuh, ada yang kakinya tuh udah patah sampai sembuh sendiri, jadi bengkok kakinya, jadi ada tulangnya gitu. Jadi mereka mungkin ketabrak atau apapun, tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Terus udah gitu kakinya tuh sampai beneran berkerak, bukan kotor lagi, udah berkerak saking kotornya. Terus mereka ya pipis beol di situ. Kebayang nggak baunya seperti apa? Tapi ya itu, ketika mereka sudah segar, terus gue pulang, pas datang lagi tuh mereka tuh yang ada kayak manda gitu, mana aja sih seperti gitu, nggak datang gitu. Jadi gue terus ada yang mengherankan lagi, ada yang kenal gue. Gue terharu. Dia gini, Irfan Hakim kan, kata dia gitu. Jadi pas kan gue kemarin bantuin ngasih makanan ke mereka gitu kan. Kan kalau mereka tuh ada yang di kerangkeng, satu kamar itu banyak sekali. Nah itu makanya mudah-mudahan bisa diperluas biar lebih nyaman lagi. Ada yang sudah bisa berkeliaran. Jadi sampai kita tuh nggak tahu mana yang ODGJ, mana yang bukan. Pelajarannya adalah kalau kita melihat teman-teman ODGJ kita di jalanan, kalau kita takut wajar, manusiawi, tapi jangan sampai membenci mereka dan menyakiti mereka. Mereka nggak ngapa-ngapain, dilemparin batu dan lain-lain. Ada kasih makan lah, minimal kasih makan mereka, karena mereka tuh walaupun kondisi seperti itu, tapi mereka tetap manusia. Jadi manusia membutuhkan makanan, membutuhkan kenyamanan, keamanan juga. Ya udah, kalau tidak bisa merawat mereka,
berikanlah mereka makanan, udah gitu aja. Atau kalau ada yang mereka buka auratnya, kasihlah baju. Dan mereka juga kadang-kadang dibuka lagi, dibuang lagi, kasih aja lagi gitu. Jadi manusiakan mereka, gitu saja.